Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nafila Arinda dari TA 23, 3 NIM terakhir 010. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah internet. Dari awal mula internet sehingga adanya internet di Indonesia sekarang ini. Pertama, kita harus tahu apa itu internet. Internet adalah jaringan global yang menghubungkan jutaan komputer dan perangkat di seluruh dunia, memungkinkan mereka untuk berkomunikasi dan bertukar informasi. Internet berfungsi sebagai infrastruktur utama untuk berbagai layanan online seperti web, email, media sosial, dan banyak lagi. Sejarah awal internet. Pada tahun 1969, sebuah jaringan komputer pertama kali dibangun oleh ARPA, atau Advanced Research Projects Agency, yang kemudian diberi nama ARPANET. ARPANET ini menjadi cikal bakal terbentuknya jaringan internet yang kita kenal saat ini. Internet dikembangkan pada akhir 1960-an sebagai proyek penelitian militer oleh ARPANET di Amerika Serikat. Proyek ini bertujuan untuk menciptakan jaringan komunikasi yang tahan terhadap serangan nuklir. Pada 1970, sudah lebih dari 10 komputer yang berhasil dihubungkan antara satu komputer dengan komputer yang lainnya. Demonstrasi awal internet menggunakan software dan hardware berbasis Unix yang kemudian menjadi cikal bakal terciptanya sistem operasi Linux. Oke, tujuan awal internet. Internet pertama kali dikembangkan sebagai proyek penelitian militer oleh ARPANET di Amerika Serikat. Tujuannya adalah untuk menciptakan jaringan komunikasi yang tahan terhadap serangan nuklir. Seiring waktu, teknologi ini berkembang dan diadopsi oleh berbagai kalangan, hingga menjadi internet yang kita gunakan saat ini. Pada awal ditemukannya internet, ARPANET hanya mampu menghubungkan 4 situs. Pertama ada Stanford University of California, kedua ada Research Institute, ketiga ada University of Utah, dan terakhir ada Santa Barbara. Pada tahun 1969, mereka membentuk jaringan terpadu, dan jaringan ini secara umum diperkenalkan ke publik oleh ARPANET pada Oktober 1972. Evolusi internet. Dengan semakin banyaknya permintaan untuk mengembangkan internet, ARPANET akhirnya dibagi menjadi dua jaringan terpisah pada awal 1980-an, ARPANET dan MILNET. Nah, ARPANET digunakan untuk keperluan non-militer seperti universitas dan perusahaan, sementara MILNET difokuskan untuk kebutuhan militer. Kedua jaringan ini tetap terhubung dan membentuk jaringan yang lebih besar yang dikenal sebagai DARPA Internet. Inilah yang kemudian berkembang menjadi internet yang kita kenal saat ini. Perkembangan di tahun 1970-an hingga 1980-an. Pada tahun 1970-an hingga 1980-an, internet berkembang pesat dengan diperkenalkannya protokol TCP or IP. Protokol ini menjadi standar komunikasi yang memungkinkan berbagai jaringan komputer saling terhubung. Dengan TCP or IP, internet menjadi lebih luas dan mulai digunakan oleh berbagai institusi di seluruh dunia, membentuk dasar dari internet modern. Sistem nama domain mulai digunakan pada tahun 1984. National Science Foundation Network atau NSFNet dibangun pada tahun 1986 dan mulai menggantikan peran ARPANET sebagai jaringan riset di Amerika Serikat. Beberapa jaringan internasional di berbagai negara mulai dibangun dan dihubungkan dengan NSFNet. Munculnya World Wide Web di tahun 1990-an. Jadi pada tahun 1990-an, World Wide Web atau WWW ditemukan oleh Tim Berners-Lee, seorang ilmuwan komputer asal Inggris. Penemuan ini memungkinkan informasi di internet diakses melalui halaman web yang saling terhubung. Browser web pertama seperti Mosaic diperkenalkan untuk memudahkan pengguna dalam menjelajahi situs-situs web. Dan pada tahun 1993,
Internik didirikan untuk melayani pendaftaran nama domain, memfasilitasi pengelolaan alamat web. Dan sekitar tahun 1994, internet mulai digunakan di Indonesia, menandai awal keterhubungan global. Inovasi-inovasi ini mempercepat pertumbuhan internet dan menjadikannya lebih mudah diakses oleh publik. Sejarah internet masuk ke Indonesia. Pengenalan internet di Indonesia di awal 1980-an. Internet mulai diperkenalkan di Indonesia pada awal 1980-an. Indonesia mulai merasakan kehadiran internet. Awalnya, internet hadir melalui proyek kerjasama dengan lembaga internasional seperti UNESCO. Universitas-universitas dan lembaga pendidikan tinggi menjadi pionir dalam menggunakan internet sebagai alat riset dan akademik. Dan ada beberapa tokoh penting dalam perkembangan internet di Indonesia, meliputi Bapak RMS Ibrahim, Suryono Adi Sumarta, Muhammad Ihsan, Robby Subiakto, Putu Firman Siregar, Adi Indrayanto, dan Ono W. Purbo. Dan tentang paguyuban network. Istilah paguyuban network sering digunakan oleh orang Indonesia untuk menyebut internet. Istilah ini dipilih karena pada masa itu semangat kerjasama, kekeluargaan, dan gotong royong sangat terasa di antara para pengembang internet. Dan komersialisasi internet di Indonesia di tahun 1990-an. Nah, di tahun 1990-an, internet mulai bergerak menuju komersialisasi ketika pemerintah Indonesia mengizinkan penyelenggara layanan internet swasta untuk beroperasi. Momen ini menandai kemunculan penyedia layanan internet swasta yang membuka jalan bagi akses internet yang lebih luas di seluruh negeri, memperluas jangkauan dan ketersediaan internet ke berbagai kalangan masyarakat. Dan perusahaan pertama di Indonesia itu ada Indonet. Pada penggunaan awal, Indonet menggunakan mode teks dengan shell account, browser Linux, dan email client Pine, serta chatting dengan conference pada server AIX. Kemudian pada tahun 1995, user di Indonesia dapat mengakses internet atau HTTP karena terdapat jasa telnet ke luar negeri yang menggunakan remote browser Linux di Amerika. Dan ada pun warnet atau warung internet pada tahun 1996, dan beberapa tokoh dalam perkembangan warnet ini sebut saja salah satunya adalah Wasantara dari PT Pos Indonesia. Kehadiran warung internet yang disingkat warnet ternyata sangat berjasa dalam penyebaran internet di Indonesia. Pada tahun 1996, warnet mulai tumbuh subur dan menjadi peluang bisnis yang cukup menjanjikan. Kehadirannya pun sangat disambut oleh banyak orang yang tidak memiliki perangkat komputer pribadi. Dengan membayar tarif koneksi sesuai jam lama pemakaian, orang-orang pada saat itu dapat mengakses internet dengan mudah. Pada 25 Mei tahun 2000, dibentuklah Asosiasi Warnet Indonesia atau AWARI melalui pertemuan di kantor Dikmenjur yang dipimpin oleh Rudi Rusdiah karena dinilai kurang transparan. Kepemimpinan AWARI diganti pada 2001 dengan Judith MS, Michael Sumiardi, dan Abdullah Koro. Nah, Rudi Rusdiah kemudian mendirikan organisasi baru bernama Asosiasi Pengusaha Warnet Komunitas Telematika atau APW Komitel atau APW bersama Abdullah Koro, Dr. Naswil Idris, Hani Sumakul, dan Adlin Syah. APW berfokus pada bisnis warnet dan pengusaha, sementara Awari berorientasi pada komunitas warnet. Internet di era 2000-an hingga kini. Pada awal 2000-an, internet mengalami transformasi signifikan dengan munculnya media sosial, e-commerce, dan aplikasi web. Platform media sosial seperti Facebook, Instagram, TikTok, dan lain-lain telah mengubah cara orang berkomunikasi dan berinteraksi secara global. E-commerce
Melalui situs seperti Tokopedia dan Shopee dan lain-lain, memudahkan transaksi online, mengubah cara kita berbelanja dan berbisnis. Selain itu, berbagai aplikasi web telah menyederhanakan banyak aspek kehidupan sehari-hari, dari pekerjaan hingga hiburan. Globalisasi yang didorong oleh internet juga telah mempercepat pertukaran informasi dan budaya di seluruh dunia, memungkinkan konektivitas yang lebih besar dan akses ke berbagai peluang internasional. Internet kini menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan modern, mempengaruhi cara kita hidup, bekerja, dan berkomunikasi. Terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.